banyak. Nggih. Keramat kami. Nggih. Banyak. Cuma kami ini kan tapi misalkan Nggih. dia kan nyawa ini kebanyakannya kalau tahayul macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah beliaulah kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizky 130, channelnya para pecinta Wali Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan perjalanan religi ke seputaran Alalak Berangas atau Alalak Berangas Barat lah. Tentunya hari ini kita melakukan perjalanan religi ke makam Datu Marjuki bin Qodi Al-Banjari. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita hari ini kita dapat syafaat juga lah. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita bisa bisa memetik hikmahnya pada hari ini ya. Karena hari ini kita ditemani oleh Bang Lukman. Bang Lukman. Yang siap akan mengantarkan kita menuju narasumber. Dan beliau juga pemandu jalan kita hari ini. Iya. Dan juga beliau salah satu subscriber kita juga. Betul. Apa kita deh? Langsung aja kita. Ya. Kali ini, perjalanan religi kita tiba di makam Al-Alimul Fadil Datu Marjuki bin Al-Alimul Fadil Qodi Haji Muhammad bin Al-Alimul Alamah Qodi Haji Ahmad bin Mufti Syekh Muhammad As'ad bin Syarifah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Diceritakan, Datu Marjuki adalah penduduk asli dari Balimau Kandangan yang sering singgah bermalam untuk berdagang dari kampung ke kampung di bantaran sungai. Sesampainya beliau di Alalak Berangas ini adalah awal kisah Datu Marjuki bertemu dengan sang istri hingga tinggal menetap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim.
Datu Marjuki juga diceritakan rajin menuntut ilmu pulang dan pergi hingga ke Tambilahan. Hanya dengan berkayuh naik perahu dan berguru dengan Tuan Guru Sapat atau Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Setelah wafat, banyak warga yang melihat beberapa karomah yang nampak di makam beliau. Warga terkejut karena semasa hidupnya beliau menyembunyikan diri dan tidak banyak orang yang tahu tentang keilmuan beliau. Ada beberapa kejadian yang dialami langsung oleh warga yang melintas di depan makam beliau. Ada yang melihat makam Datu Marjuki mengeluarkan cahaya, ada juga yang melihat orang dengan berpakaian jubah dan sorban berdiri di sana. Kejadian itu terjadi pada waktu makam beliau belum diketahui halayak umum. Disitulah warga merasa heran, karena tidak banyak warga sekitar yang mengetahui tentang keilmuan Datu Marjuki. Karena semasa hidupnya hanya warga di Balimau yang mengetahui keilmuan beliau, sedangkan warga di sekitaran makam sedikit sekali yang mengetahui. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita menemui narasumber. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena hidayah beliaulah kita kembali hari ini bisa bertemu dengan narasumber. Beliau adalah salah satu juriat daripada Datu Marjuki. Alhamdulillah. Gimana ya? Langsungkah atau langsung kita pada sidin? Oh iya, takut dulu ngaran sini sih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf lawan tim Jawa mau waktu pian hari ini nih. Alhamdulillah pian bersedia kita bukan diran hari ini. Nggih. Ulun bertakon sebelumnya ngaran pian siapa? Wahyudi. Bapak Wahyudi lah. Wahyudi bin Mansah. Nggih. Bin Marjuki. Nggih. Cucu lah. Cucu Sidin. Nggih. Dari langsung juriat Cucu Sidin ya kita datang ya. Alhamdulillah. Bersama amang kita nih. Bang Lokman. Nah, jadi sedikit mungkin bercerita tentang sejarah daripada Datu kita, Datu Marjuki, tentang kisah hidup beliau. Awalnya Sidin datang ke sini
Nah, dan juga kenapa Sidin bisa bermakam di sini nih? Nggih. Iya. Terima kasih asal usul Datuk. Nggih. Mulai Belimau kan waktu Belimau ke sini jadi waktunya tuh lagi dulu tuh baju jualan di Wombah gitu lah. Baju jualan. Jadi mantau. Terus mantau berkayuh di mana ada kampung di situ Sidin singgah. Mulai berkayuh ya. Mulai Belimau. Mulai Belimau kan ke Kuin. Jadi di mana ada kampung di situ singgah. Artinya tuh Bemalam. Bemalam. Kenapa jadi Bemalam di Batang nih ada bebinian turun. Asal usul jadi Sidin tuh bebini wong sini. Ada bebinian turun yang ini tadi. Jadi pina menaksir di sini lalu beli ke sana kepada minta datangkan di sini. Lalu jadi kawin Sidin. Lawan uang sini. Oh, awal mulanya Sidin Tagana ke sini lah. Asal usul Sidin. Lalu limbah kawin Sidin dibawa ke Belimau. Di Belimau ya melahirkan anak Madan. Limbah buli ke Belimau. Gawian ke dada apa ke dada ya beli ke sini sampai sini makam di sini. Itu asal usul Sidin. Dan selagi Sidin waktu masih hidup, mungkin Sidin membuka majelis kah di sini? Majelis tertutup. Secara pribadi. Kayak kayak majelis nang umum kan. Artinya kan belajaran aja atau mengaji. Cuma kita kada tahu apa nang dia anukan Sidin. Gitu aja. Khusus masyarakat di sekitar sini kayak lagi. Wafat Sidin di usia berapa? Wafat Sidin. Nah, itu pengkuang tahu lah. Cuma amun Sidin anu tuh hitungannya sudah 70. Mulai wafat Sidin tuh lah hitungannya sampai ini 73, 75 saya sana. 75-an. 75 tahunan. Ke keuang lebih kira-kira Sidin tuh 60-an kira umur Sidin tuh. Sidin meninggal tuh 60 atau 50. Nah, untuk silsilah dari Sidin nih ke atasnya tuh kan Al-Banjari nih lah. Yang keberapa Sidin dari Datuk Kelampaian, Datuk Arsyad? Yang kelima. Yang kelima Inggih. Dan juga mungkin dari segi pandangan Pian Curiat atau mungkin ada dari yang lain anak murid Sidin, adakah keistimewaan yang pernah Pian alami atau ada Pian dengar gitu? Banyak. Kalamat kami. Cuma kami ini kan tapi mesakan. Ya kan nyawa ini kebanyakan kalau tahu lah. Cuma secara pribadi jalan macam-macamnya lah, ada nang tarang ke kubur Sidin. Ada nang banyak uang nang model apa tuh? Model buang baju-baju nang datang nih. Nah, itu keadaan makam Sidin. Kami ini kan sebenarnya menutupi juga. Ada nang hendak nang kayak itu. Tapi nang alih kan dengan uang nang di kampung. Kalau masalah orang jarah ada aja lah. Banyak. Kadang-kadang malam. Oh, malam. Banyak malam. Siang ini kan ada aja tikung berdua tekanannya. Tapi malam nang banyak. Jadi dari Bang Lukman ada yang ditakonakan kah? Kalau untuk haulannya Bang Pagi belum coba. Haulannya ini amun insya Allah lah bulan Rajab nih tanggal 20 amun jangan salah. Sebenarnya Sidin tuh tekanan misku. Amun jangan salah misku nih amun kada Jumat Sabtu. Nah, jadi kan kami anda kalau Minggu tanggal 20 bulan 3. Untuk haulnya biasanya banyak juga kan. Haulan nih lah. Kita nih belak-belakan aja lain masalah sakit sebabnya kan kami ini uang sakit juga maksudnya. Haulan nih percaya ada kami ini berkumpulan aja sama keluargaan gak enak kakak puasana mencari dana nih. Namun masalah lain kami tidak ada seadanya aja hitungannya tuh nah. Oh, berarti pertama kan jalurnya juga kan ada. Berarti selama ini kalau mengadakan acara haul dari pihak keluarga sendiri berkumpulan lah. Nah, ini kan saat ini kita ditonton orang banyak nih, Pak. Nah, jadi siapa tahu di subscriber Ulurga atau penonton kita ini ada yang pengen menyumbang ya, Bapak? Alhamdulillah kan. Terima dengan lapang hati. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk teman-teman subscriber pecinta Waliullah dimanapun Anda berada, siapa tahu kan kalian pengen membantu atau menyumbang untuk acara haulan Sidin, silahkan langsung datang ke makam Sidin karena makam Sidin ini sangat berdekatan dengan juriat Sidin lah. Tanyakan atau takonakan aja kalau Pian sudah sampai ke makam Datuk Marjoki. Ngomong-ngomong alamatnya nih, kalau penonton belum tahu kan, gimana nih alamatnya Datuk Marjoki kita nih? Barat, RT 9.
Ini ada jagang kamat situ. Nggih. Ini di PJ di apa? Nang di anunya. Oh iya, iya di Google Map. Google Map sudah ada. Nah, nggih. Nah, itu kan makam Datuk Marjuki. Nah, nggih. Dan juga ulun juga pengen mengasih tahu kepada teman-teman pecinta wali-wali dimanapun Anda berada, untuk sampai ke makam beliau cuma akses jalan cuma bisa dinaiki sepeda motor. Nah, jadi tidak bisa naik mobil. Jadi silakan kalau teman-teman pengen menuju ke sini, cuma kami sarankan hanya lewat sepeda motor ya. Karena mobil belum bisa ditempuh. Nah, kira-kira dari Pian mungkin juga adakah sedikit penyampaian amanah atau pesan-pesan dari pada Datuk yang hendak Pian sampaikan mungkin? Atau untuk keluarga? Atau untuk keluarga beliau sebelum wafat ada amanah apa? Ya, mungkin sebelum menjadi wafat tuh kami ini masuk halus. Jadi kan kami ini kada tapi mengerti masalah sidin. Maklum orang halus. Jadi abah tuh aja kami ini masih halus. Jadi kita tahu masalah ini kan sidin. Tahungannya tenang. Kan kami. Bujur. Kita tahu mengisah. Maksudnya kan amanah sidin kayak apa. Karena kami ini lagi halus panas. Bujur. Itu Bang. Sekali mengkaya itu. Tapi nyata Sidin tuh kan berdakwah lah dari misalnya Balimau kandangan lah telah. Balimau itu kandangan. Kandangan udah masuk kandangan. 10,5 tengah kah? Nah, dari kandangan kan Sidin berdagang. Iya, berdagang. Berdagang kan menuruti Nabi juga nih karena ingin berdagang. Mungkin Sidin niat sambil berdakwah juga. Nah, menyebarkan syariat-syariat Islam sambil berdagang sambil memasyarakatakannya kalau. Nah, jadi lebih dekat dengan masyarakat. Datu ini tutup pang kesah memerina bahari. Ada sedikit kesah kan kita tutup kada terbuka. Jadi bilanya Sidin buli ke sana tuh Sidin bilanya ada aja Sidin pang disuruh berbacaan atau berdoa macam. Namun di sini orang sebagian kada tahu. Sidin menutupin asap Sidin maksudnya. Kawaduk Sidin tuh ya kalau. Jadi kada kalau kita mah anuakannya Sidin tutupi. Mengasal usul Datun jadi timbul gini kada ada tahunnya juga. Awal mulanya? Mulai awah memerina kada tahunnya. Buhan Belimau datang ke sini kada tahunnya. Jadi pada jauh makam indah ditimbulakan. Jadi ini kan timbul nih sempat dari timbulakan. Nah sekarang ini kan udah mulai timbul nih. Banyak juga masyarakat tahu itu. Asal usul jadi timbul ini kan kayak ini. Biasanya itu kan Gusdi uang pulau. Ada meninggal sini keluarga. Jadi pengajian. Kesah, lalu bekesah juga Datuk Lampayan. Jadi dia kemanakannya kemanakannya bekajian juga. Ada tahan rupanya dipancing uang. Nah, menentukannya pahamnya kan tapi dipancing uang ya lo. Kada tahan. Ulun gue juga Datuk Lampayan. Nah, itu kisahnya. Mulanya lalu terbuka, ikam buju-buju juga Datuk Lampayan, mana nasab ikam. Ada. Cuma ulun kertas hondakannya, nah ini pulang kertas hondakannya. Padahal udah aku sana di rumah, aku simpan aja. Bawa kayaknya malam besok. Bilanya ada datunya bini Sidin 9, iya toh. Insyaallah gue, dia esok ulun ambil. Sanjang ambil. Kemanakan tadi? Dibawa jual di kemanakan tuh, nah ini gue enak. Oh, ini iya sudah sahih. Lalu dibuka. Mulanya sih ngomong harus benar. Biasa aja Bang. Biasa aja kadang itu ini toh. Ini biasa aja. Cuma lagi halus tuh ada nang tarang, mau kampungnya. Kayak lalu situ berdua. Ada nang melihat berdua kan bersoban. Iya kemungkinan lah walam. Jatuh di Belimau sebenarnya kan berjanggut panjang sikung handap sikung. Pas lawan patah gambar sikung. Atau melihat ngane tuh kasap melihat tengah malam bulik-buliknya kan jalan tuh lagi di sini jalan tuh bulik-bulik. Oh, jalur utama. Jalan utama kan bulik begawi buahnya ada nang tengah malam ada nang lalu ditimbulkan lalu diulah di kubah Sidin. Kubah seadanya tuh. Salang itu kubahnya calap kan menuju dalam. Calap Pak. Alhamdulillah sedikit banyaknya kita sudah dapat kisah siapakah Datu Marjuki. Ini gimana Ril? Apa yang bisa kita petik? Tapi sebelum itu Gil maaf dulu, masih adakah takutan? Cukup. Apa yang bisa kita petik Gil? Tentunya dari kisah yang dari Bapak tadi itu mengenai Datu kita, alhamdulillah kita dapat kisah bahwasanya Sidin ini memang orang istimewa.
dari juriat yang istimewa, tapi Sidin tawadunya luar biasa. Karena tapi sedalam-dalamnya Intan Bupatak tetap dicari orang juga. Iya. Nah, inje. Jadi tapi beliau pun bukan hanya memendam ilmu sendiri melajarkan juga loh secara khusus. Nah, mungkin secara masyarakat orang-orang yang tahu. Nah, mungkin itu cara Sidin menyebarkan dakwah Sidin. Iya, bujur. Nah, berarti lu ingat juga pesan pakaian dari ujar mungkin lah semakin isi padi semakin menunduk. Mungkin itu beliau ya kan, diamalkan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini dari narasumber atau tujuan beliau bisa kita petik ya. Dan bisa mungkin akhlak beliau juga ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat dan berkat Sidin nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup ya, biasanya ada pantun dulu. Pantun kan? Nah, pantun udah mau pikir loh. Jalan-jalan ke Barangas. Jalan-jalan ke Lalak Barangas. Limbah itu menaiki jembatan. Nah, kisah Datuk Marjuki hari ini kita kupas, mengambil hikmahnya di dalam kehidupan. Nah, bujur. Sekali lagi Ulun terima kasih banyak sudah Pian kisahkan, minta rela, maaf mengganggu waktu Pian juga. Pada Bang Lukman terima kasih juga sudah diantar kita ke sini. Nah, itulah tadi sekaligus pantun penutup juga oleh teman kita Sahril. Sebelum kami akhiri, kami mohon ampun dan maaf seandainya dalam kata-kata pembawaan acara kita hari ini ya, ada mungkin yang tidak berkenan. Kami mohon ampun dan maaf. Langsung tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.